Selamat malam para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di kantor DPRD Kota Malang mengadakan acara pertunjukan ludruk. Tentunya ludruk dalam kekinian. Kata Pak Made tadi Ketua DPRD, ludruknya ini modern. Hari ini kita akan sedikit bincang-bincang dengan seniman ludruk. Memperkenalkan diri dulu ya Pak, namanya siapa? Nama saya Cak Marsam Hidayat dari grup Lero Anyar, Kabupaten Malang. Iya. Sudah lama Pak ini pertunjukan ludruk ini sering pentas? Kalau saya memang mulai dari tahun 77 sampai sekarang ini jadi sini pelaku ludruk mulai tahun 77 sampai sekarang. Berarti waktu Bapak masih muda ya? Oh iya. Sekarang udah tua lah. Nah, kiat-kiatnya ini apa Pak? Kok tadi saya lihat dari awal sampai akhir ada sedikit percampuran ya. Ada seni gerak tarinya, ada modern dance-nya. Itu gimana Pak latihannya Pak? Wah, ini Cak Suroso yang Cak tahu Suroso, tuh. Ya? Karena setiap hari ikut latihan. Gimana Cak? Ini Cak Suroso ini. Cak Suroso. Kita lihat tadi ada daring ya, ada online ya. Seperti background-nya ada candi, terus penari-penarinya ini kontemporer. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Cukup susah loh. Kalau ada perpaduan antara klasik ya, artinya yang memang benar-benar ludruk ini kan sudah membudaya ya, artinya dicampur dengan modern ini gimana? Ya sebenarnya begini, jadi kalau saya lihat memang judul ludruknya bukan ludruk tradisional atau konvensional ya, tapi ludruknya ludruk kabaret itu itu dikatakan bahwa di sini ada campuran tari, ada campuran seperti opera begitu, iya. Jadi di sini seperti tadi ada tari-tarian, dance, modern dance dan sebagainya. Sebenarnya ini satu kolaborasi yang mana ini untuk memperkenalkan bahwa anak-anak muda sekarang itu juga bisa mengikuti kegiatan seperti ini, tidak hanya tradisional ludruk begitu murni, akhirnya mereka juga banyak meninggalkan karena memang ludruk itu sendiri juga sulit ya, harus ada tahapan-tahapan yang dilalui untuk melakukan satu pertunjukan itu. Ini tadi kayaknya kolaborasi dari Dewan Kesenian Malang mencoba memperkenalkan anak-anak muda dicampur dengan ludruk, dengan remo, ada dance dan sebagainya. Iya, menjadi lagu, ada puisi dan sebagainya ya. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya, tapi paling tidak ini harus ada kiat-kiat lagi, harus ada kegiatan latihan yang rutin untuk ini. Tadi kan saya lihat kita hanya mengisi masuk begitu saja, tapi kita memang butuh benar-benar ada sutradara yang baik, ada rekamannya, terus ada sisi dubbing yang bagus, terus penari harus masuk sekian detik dan sebagainya. Ini memang ada penataan lighting, penataan ini dari kameramen, juga ada penataan dari sutradara itu sendiri. Jadi kompleks sekali kalau menurut saya. Cuma harus memang ini tadi kalau menurut saya pribadi satu pertunjukan yang sudah diawali, dimulai dengan sesuatu yang baik. Jangan kita melihat sisi negatifnya ya. Mungkin teman-teman seniman kita tradisi mungkin melihat sisi negatif ludruk kok malah dadi ngono dan sebagainya, enggak begitu. Ini mencobalah untuk mendaur bagaimana anak muda kita juga nanti bisa ikut memberikan satu kegiatan, satu warna bahwa dia harus mengikuti satu pertunjukan ini. Saya kira itu. Okay. Karena saya lihat juga komplek ya Pak ya, latihan antara sutradara mengarahkan skenarionya begini, dubbing masuk, itu cukup sulit juga loh ya, nggak sembarangan. Menanyakan kiat-kiatnya apa tadi? Kok sepertinya ada latihan macam-macam, ada seni tari, seni musiknya, ada sejenis opera ya, kabaret ya, ludruk kabaret. Nah ini latihannya gimana nih Pak? Selama ini memang kita latihan sendiri ya, dari tari sendiri, modern dance sendiri, terus ada ludruk sendiri, remo sendiri, dagelan tadi sendiri, kemudian disadur menjadi satu pertunjukan yang ditata, diedit dengan sedemikian tadi itu. Juga dari ada pemain baru, termasuk pemain istilahnya seperti dewan ya. Di sini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Memang harus punya modal paling tidak. Saya kira kalau tidak punya modal tidak mungkin masuk ke satu panggung aja. Saya kira kalau tidak
enggak pernah masuk, saya kira enggak mungkin. Walaupun itu sedikit punya pengalaman, tapi saya kira tadi sudah mencoba untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Saya kira itu. Itu ya Pak ya. Oke. Jadi tidak mudah ya, ada pengarahan dari sutradaranya harus masuk bagaimana, kemudian tata suara, tata lampu, begitu ya Pak. Iya. Jadi di sini seni pertunjukan ini kalau saya menamakan seni pertunjukan ludruk kabaret ya. Jadi dari sekian kesenian yang bercampur menjadi satu itu menjadikan sesuatu yang nilai yang bagus sebenarnya ya. Tapi memang butuh waktu kemudian butuh skenario yang bagus, butuh lighting, butuh penataan yang sound dan sebagainya. Ya intinya butuh kesiapan yang matang gitu untuk satu pertunjukan seperti ini. Saya kira itu. Ya, karena saya sendiri mulai dari kecil suka ludruk. Cak Kartolo itu ya, terus Surabaya ya, ada pariannya ya. Ya Pak. Ya, ludruk identik dengan satu parian. Memang struktur ludruk untuk konvensional itu ada ngremo, ada hitungan lawak, terus ada cerita, mungkin selingnya ada bedayan ya Pak Marsam ya. Nah, Pak Marsam ini sebagai pelaku ludruk konvensional Lero Anyar yang ada di Gondalegi juga iya alamatnya, tapi berkeseniannya di Malang kota juga. Latihannya biasanya di mana-mana. Sementara ini juga di Dinas Pendidikan di Museum Purwa yang ada ya depan Taman Kerida Budaya itu. Okay. Ini tidak tertutup kemungkinan untuk para pemirsa yang pengen punya bakat acting atau pengen pinter iso ngeludruk itu kira-kira ada nggak pelatihannya, terus harus bayar berapa? Kan biasanya seni tari ada ya les. Waktu dulu saya ikut di Sena Putra seni tari. Nah, kalau ludruk gimana? Saya pikir kalau sekarang lebih mudah Anak-anak lagi, muda lebih ya? gampang lagi karena misalnya kalau ada anak-anak itu mau belajar kidungan, wis gitu buka aja channelnya Cak Marsam Hidayat kidungan jula-juli keluyuran, udah Oh gitu ya. tanpa ke rumah sudah bisa belajar ngitung. Oh gitu. Iya. Sekarang Google ya. Iya. Jadi pemirsa, Google ini menginspirasi untuk para anak-anak muda yang ingin banyak belajar tentang bagaimana kidung dan seni peran ya. Itu ya Pak ya. Nah, mungkin kira-kira ada nggak untuk para pemirsa yang ingin sekali mungkin berjumpa dengan panjenengan suatu saat nanti ada job? Karena Paga TV ini juga ini mempromosikan. Iya. Silakan Bapak. Dan kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Cak Suroso, saya ini pimpinan Lero Anyar. Oh gitu ya. Iya. Jadi ludruk yang kolaborasi dengan anak-anak muda gitu. Saya boleh ikut latihan? Monggo. Seorang host harus Iya. bisa segalanya Pak. Iya, ya. Nggih. Ingin sekali ditambahkan untuk generasi muda bangsa kita ini meneruskan warisan budaya. Ya mudah-mudahan ini hanya sebagai jembatan awal agar anak-anak muda itu mau dekat dengan kesenian ludruk. Karena masih kalau berbicara tentang ludruk ini sudah masih jauh ya, jauh sekali. Hanya ini aja karena saya dengan Cak Suroso sebagai pelaku ludruk ini tadi hanya sebagai pendukung aja. Ya, mudah-mudahan anak-anak itu bisa tertarik untuk belajar ngitung, belajar acting, ya ada kaitannya dengan ludruk karena ludruk itu juga dalamnya tuh multi seni. Oh iya, macam-macam. Bahasa Jawanya fasih ya. Ya di zaman itu kan ludruk itu ludruk yang paling fleksibel. Ludruk bisa ditampilkan di mana saja, kapan saja, dengan cara dan bahasa apa saja. Ya, artis-artis di Jakarta itu kan juga main ludruk. Iya, kebetulan dulunya juga calon pemain ludruk semua. Iya, seperti Cak Tarsan, iya semua. Iya. Kenal ya jenengan. Iya, teman semua, iya. Demikian pemirsa bincang-bincang dengan seniman kita Pak Suroso dan Cak Marsam. Cak Marsan. Satu saat Pak Cak Marsam dan Cak Suroso. Pemirsa yang ingin giat latih untuk menjadi seorang pemain ludruk, bagus loh itu ya. Itu bisa mendaftar langsung ke Cak Marsan. Ada nomor teleponnya Pak, ini promosi Pak. Oh iya ada 081 233 2051. Ulang lagi Pak. 081 233 2051.
atau dibuka aja Cak Marsam Hidayat itu sudah. Oh gitu ya. Iya, ada. langsung Nggih. bisa ya. Nggih. Kira-kira latihannya itu seminggu sekali atau? Ini karena saya juga apa ya sekarang masih sering nggak boleh latihannya daring. Nggak pakai daring ya? Waduh, sekarang main ludruk pun harus daring ya? Iya. Tadi ada Nggih. daringnya juga. Iya, nggih, nggih. Terima kasih Cak Marsam dan Cak Suroso untuk acara malam hari ini cukup luar biasa. Demikian para pemirsa Paga TV, pancen api nggak kate komen, Heni Wardani meliput acara ini. Selamat malam, wassalamualaikum.